Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teddy Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang router statik. Nah, yang di sini ada tabel routing statiknya. Terus nanti ada juga topologi routing statiknya dan cara pengerjaannya juga ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit saja. Routing statik adalah metode konfigurasi jaringan di mana administrator secara manual menentukan dan memasukkan jalur rute yang akan dilalui paket data ke dalam tabel routing router. Berada dengan routing dinamis yang otomatis menemukan jalur. Metode ini cocok untuk jaringan kecil atau stabil karena lebih aman dan ringan, namun rumit untuk jaringan besar karena harus dikonfigurasi ulang secara manual jika ada perubahan topologi. Nah, yang dimaksud rumit untuk jaringan besar yaitu jaringannya seperti yang kayak di mall, kayak buat di perkantoran kayak gitu. Nah, kalau misalnya routing statik ini cocoknya jaringannya jaringan yang kecil seperti untuk di rumah-rumah kayak gitu. Oke, untuk routing yang skala besar itu yaitu routing dinamis bukan statik. Oke, langsung saja kita ke topologinya. Nah, ini sudah ada topologinya, kita sudah bikin. Bentar, ada paket datang. Oke, tadi ada ini dulu, paket dulu. Nah, di sini ada topologinya yaitu ada WAN. Bentar, kita giniin saja. Bentar. Nah, biar sedikit simple. Nah, ini tabel routing A dan router B. Nah, ini topologinya. Oke, kita jelaskan saja. Nah, ini yang WAN yaitu masukin ke router A atau yang komputer yang pertama yang A. Nah, itu yang WAN 172.168.116.12.100/24. Nah, ini yang bentuknya awan ini internet. Nah, buat internet ini ke router A. Nah, buat gateway buat gateway router A yaitu 172.16.12.1. Nah, buat gateway itu tidak pakai slash. Nah, buat router ke PC yang A yaitu buat LAN-nya 192.168.150.2/27. Nah, buat router A ke router B yaitu ini uplink-nya dulu, masukin yang buat ke router A. Nah, ini yang Ether 3 yaitu uplink 10.10.10.2/30. Nah, ini urutannya buat WAN 172. Nah, ini buat router A masukin yang WAN, gateway, uplink, Ether, LAN. Nah, jadi buat yang router A itu masukin 4 IP. Oke, buat yang ke router B yang ke PC 2 lah. Nah, ini router A ke router B. Nah, ini router B nya yaitu masukin uplink Ether 1 yaitu 10.10.10.10.3/30. Nah, oke, buat router B ke PC A yaitu Ether 2 LAN 100.125.17/28. Nah, oke, jadi masukinnya yang router B itu cuman uplink Ether 1 sama Ether 2 LAN. Nah, di sini ada tabelnya.
Nah, ini ada keterangan, di dalam tabel itu ada keterangan internet, DST address sama gateway-nya. Nah, buat internet yaitu 0.0.0.0/0. Nah, kenapa sih 0.0000? Nah, karena ini tuh sumbernya supaya mendapatkan jaringan atau memulai DST address itu. Nah, buat gateway ini masukin yang ether 1 gateway. Nah, ini yang buat router A 172.16.12.1. Nah, buat ke client router B yaitu DST address-nya masukin yang ini nih. Nah, yang header 2 masukin 100.125.16/28. Nah, kalian kalau misalnya nggak tahu, pusing kenapa sih 17 di topologinya tapi di sininya di tabelnya 16. Nah, kalian pokoknya ingetin aja kalau misalnya di tabel itu kurangin 1 aja biar gak pusing. Itu cara cepatnya. Buat gateway-nya adalah, nah, masukin yang ini ether 3 yang ether 1 nih, yang uplink yang 10.10.10.3. Nah, ini gateway-nya. Nah, buat yang router B sama internetnya 0.0.0.0 karena mengawali IP atau sumbernya itu. Nah, buat gateway-nya yaitu yang ether 3 uplink 10.10.10.10.10.10.2 tidak pakai slash. Nah, langsung saja kita ke video cara pengerjaannya. Oke, ini kecilin dulu, kita ini dulu. Oke, lanjut saja kita cara pengerjaannya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan cara merouting dengan cara statik. Oke. Nah, di sini kita ke interface, yaitu berisi ether 1 LAN, ether 2 LAN, ether 3 uplink. Nah, di sini kita ke IP address. Nah, saya mendapatkan IP /24, 26 sama 30. Nah, ini kalau misalnya dinamis kita ke RIP, tapi kalau statik itu nggak usah ya. Nah, di sini kita ke routers. Nah, buat yang routers itu kita masukin lagi yaitu 111.1.20.32/27, yaitu gateway-nya 192.1.30/0. Oke, habis ini kita ke IP bentuk DHCP server. Nah, terus kita ke DHC setup, masukin LAN 2 nya saja. Oke, habis ini kita ke nah, kalau misalnya identitinya harus diganti, sesuaiin sama kata Pak Jaki, diganti saja, tapi kalau saya tidak diganti. Nah, habis ini kita ke firewall. Nah, pencet NAT, tambah enter 1. Nah, ini mesh square di actionnya pilih mesh square dan enter 1 ya. Terus habis
ke firewall, kita ke DNS. Nah, masukin 88888. Terus tunggu. Nah, habis ini kita ke CMD ya guys ya. Kita CMD, kita ngeping. Nah, ini IP config, apakah dapat IP-nya? Nah, di sini dapat IP saya yaitu 172.120.193. Nah, oke, IP saya itu. Nah, di sini saya mencoba ngeping IP yang si Paujan yaitu 111.1.20.62. Nah, oke, bisa. Nah, untuk router B-nya itu di sini kita ke routers, terus ke address. Nah, untuk ini isinya itu 00000 ini untuk bisa akses ke semua jaringan. Nah, untuk gateway-nya itu pakai yang uplink router pertama. Oke, terus ini yang kedua yaitu ini DST addressnya tuh kita isi tuh pakai IP client router A, yaitu router steady. Terus untuk gateway-nya sama kayak sebelumnya, yaitu uplink yang router A. Oke, gitu. Nah, sekarang bagian ngetesnya yaitu ngeping. Beresin dulu baru dijelasin gitu. Bisa. Nah, sekarang untuk ngepingnya yaitu ini IP yang dapat dari router 2. IP punya laptop si Teddy. Kita enter. Oke, berhasil ya. Jadi berhasil untuk routing statusnya. Ayo. Oke, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.